Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahmi. Saya berasal dari YM Batu Sangkar. Saya kesini direkomendasikan oleh kakak saya untuk mewawancara Ibu. Tujuan saya kesini untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen, yaitu mata pelajaran pendidikan olahraga. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Boleh, silahkan. Tapi saya ingin bertanya dulu sama Nanda. Nanda dari mana? Kampung saya di Batu Ajung, Bu. Nagarinya Nagari Lalan. Kecamatannya Kecamatan Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung. Tadi Nanda bilang kan direkomendasikan oleh kakak. Kakak yang mana? Mungkin saya kenal sama kakaknya. Ya, di sekolah yang Ibu ajarkan sekarang ini kan ada namanya siapa? Rahmi Ayu Pratiwi. Ibu kenal? Oh, itu menjadi murid saya dulu. Oh iya. Berarti Ibu dekat nggak sama kakak saya tuh? Tidak terlalu dekat, cuman saya mengenali dia dengan baik. Alhamdulillah. Iya, Bu. Ibu, ya, boleh saya tanya, Ibu sekarang tinggal di mana? Saya sekarang tinggal di Muara Sijunjung. Berarti sekarang kan Ibu nggak sibuk kan? Insya Allah enggak. Kita masuk aja topik pembicaraan kita pada siang ini ya, Bu. Bagaimana sih proses pembelajaran yang Ibu hadapi di SD sekarang ini? Proses pembelajaran saat sekarang ini ada susahnya, ada mudahnya juga. Yang susahnya adalah karena sekarang dalam masa pandemi, yang mana murid yang hadir hanya sebagian dari keseluruhan, dan yang hadir pun kadang tergantung dari orang tuanya membolehkan hadir atau tidak. Kurikulum apa yang dipakai dalam proses pembelajaran saat ini, Bu? Kurikulum yang kita pakai pada saat ini adalah yang mana yang ditentukan oleh Kementerian Republik Indonesia, yaitu kurikulum 2013, yang mana nantinya materinya itu dibagi dalam beberapa sub-sub tema yang diberikan kepada murid-murid. Pasti dalam proses pembelajaran Ibu ini Ibu pakai RPP. Apa saja sih mode pembelajaran yang Ibu berikan kepada murid-murid? Karena dalam masa pandemi pembelajaran tatap muka, kita lebih sering melakukan praktek, karena di saat daring kita jarang bisa melakukan praktek, dan pada saat daring jika melakukan praktek, murid-murid lebih susah untuk memahami materi, karena yang mereka lihat hanya dalam berupa video, bukan secara langsung. Dan pada saat tatap muka dan pada saat daring, biasanya kami hanya memberikan beberapa tugas agar mereka lebih mengerti tentang materi tersebut. Pasti ada kendala Ibu dalam menghadapi pembelajaran saat ini kan? Kendalanya ya karena COVID-19 sekarang, pembelajaran sulit, yang murid-murid juga semakin ada yang malas untuk belajar karena yang mereka pikirkan hanya untuk bermain HP, karena pembelajaran saat ini kebanyakan adalah daring, yang mana membiasakan mereka dalam melakukan kegiatan online yang berhubungan dengan HP, dan mereka lebih senang untuk bermain game dengan HP atau yang lainnya daripada belajar. Jadi kendalanya adalah mereka kurang fokus dalam pembelajaran di saat daring. Tapi kalau misalkan secara tatap muka, kita mengoptimalkan untuk proses pembelajaran bisa secara efisien dan bisa dimengerti oleh murid-murid tersebut. Pasti ada kan Ibu mendengar dari murid itu, online ini cuma ngabisin paket tapi pelajarannya nggak masuk ke dalam otak gitu. Apakah dari sekolah ini ada nggak Bu paket gratis gitu? Dari sekolah
sekarang belum ada, cuman sudah direkomendasikan oleh kepala sekolah ke atas bagaimana caranya untuk pendidikan online bagi SD sekarang. Karena yang biasanya yang sekarang yang mendapatkan paket itu hanya anak SMP, SMA, dan yang kuliah saja. SD belum termasuk. Tapi ada juga yang, tapi kadang jika memungkinkan kita akan mengambil dana yang tersedia dari sekolah agar para murid juga bisa melakukan kegiatan daring dengan baik tanpa terkendala dalam biaya paket. Bagaimana cara Ibu sebagai guru untuk mengatasi masalah tersebut, seperti pembelajaran olahraga itu, Bu? Karena pelajaran olahraga itu lebih banyak praktek, biasanya saya hanya memberikan tugas dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tertulis, tapi saya lebih menyarankan untuk membuat dalam bentuk video yang mana nanti bisa diupload di YouTube atau dipraktekkan langsung kepada saya saat belajar tatap muka. Dalam proses pembelajaran olahraga ini pasti ada murid yang merasa senang main badminton atau main voli gitu. Lebih cenderungnya di SD ini lebih suka yang kemana, Bu? Kalau di SD ini lebih cenderung bagi yang laki-laki, karena mereka laki-laki biasanya lebih sering cenderung ke olahraga bola kaki, yang mana lapangan bola kaki juga bersebelahan di sebelah SD luas, jadi mereka lebih cenderung menyukai bola kaki. Namanya juga olahraga bola kaki itu adalah olahraga anaknya para lelaki atau para pria, jadi mereka lebih suka itu. Kalau bagi yang perempuan, mereka lebih suka untuk olahraga yang ringan-ringan seperti lari atau voli dan juga badminton. Dalam proses pembelajaran olahraga ini berapa jam sih, Bu, ditetapkan? Dalam proses pembelajaran olahraga terbagi menjadi 2 jam pelajaran, yang mana 1 jam pelajaran itu terdiri dari 45 menit per 1 jam pelajaran. Biasanya jika dilakukan daring, otomatis 2 jam pelajaran tersebut tentu dilakukan secara daring. Tapi jika dalam keadaan tatap muka, biasanya saya membagi materinya terlebih dahulu untuk bisa nanti dipraktekkan. 1 jam pelajaran untuk materi di dalam kelas, baru 1 jam pelajaran lagi untuk dilakukan prakteknya di luar kelas, baik di lapangan atau mungkin hanya di depan kelas saja. Oh, berarti enggak 2 jam tuh di lapangan gitu, seminggu lagi 2 jam tuh dia lokal, nggak kayak itu kan, Bu? Enggak, soalnya kalau misalkan kita menempatkan 2 jam di dalam kelas, 2 jam di lapangan, yang namanya juga anak-anak, pasti mereka akan merasa bosan. 2 jam pelajaran di dalam kelas mereka akan bosan. Apalagi ini yang berhubungan dengan praktek di luar ruangan, jadi mereka mungkin lebih senang banyak di luar. Tapi saya menetapkan untuk 1 jam pelajaran di luar dan 1 jam pelajaran di dalam kelas agar lebih efektif. Sebenarnya olahraga ini kan bisa menyehatkan tubuh, kata Ibu kan. Sekarang ini kan masanya COVID. Sebenarnya kan kalau olahraga itu kan diperbanyak. Kenapa sih sekarang ini kayak gara-gara COVID kita ini jadi daring gitu? Nah, bagaimana sih pemikiran Ibu tentang itu gitu? Sebenarnya karena dalam masa pandemi ini kita harus memperbanyak olahraga untuk menjaga imunitas tubuh kita agar lebih kuat dalam melawan virus corona tersebut. Tapi karena sekarang pembelajaran daring, semuanya daring, kuliah pun daring, dan pokoknya semua pekerjaan pun daring. Jadi mereka lebih cenderung malas untuk mengerjakan sesuatu. Hal itulah yang membuat sekarang itu bukan sulit, tapi malas untuk olahraga. Padahal olahraga itu sangat penting untuk tubuh kita. Terkena sinar matahari saja kadang sulit, karena aparat dari pemerintah pun kadang
tidak menganjurkan kita untuk saling berkerumunan, yang mana biasanya olahraga itu identik dengan kerumunan bersama-sama teman, keluarga, atau yang lainnya. Jadi itu yang membuat masyarakat sekarang itu malas untuk berolahraga karena hanya sendiri. Tapi jika bersama-sama pasti akan sangat seru. Mungkin sekian yang saya tanyakan kepada Ibu. Maaf ya Bu sudah mengganggu kesibukan Ibu siang ini. Ya, tidak apa-apa. Semoga ilmunya berkah, Nanda. Amin. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.